yang akan berlangsung mulai besok hari Senin. Ya. Banyak yang harus kalian pahami, banyak yang harus kalian tahu, karena untuk TPM yang pertama besok dilaksanakan murni dari rumah. Nah, kalau kalian tidak mengikuti briefing hari ini, ada kemungkinan kalian akan mengalami kebingungan, akan banyak kendala, karena sejak awal kalian tidak memahami apapun. Oke? Nah, intinya hari ini nanti dari kami akan menyampaikan langkah yang harus kalian lakukan besok ketika TPM. Ya, yang punya laptop pas TPM usahakan pakai laptop. Yang tidak ada berarti harus pakai HP. Nah, itu nanti dari kami akan menyampaikan masuknya ke link browsernya seperti apa, syaratnya apa, kemudian nanti kalau ada kendala, siapa yang harus kalian hubungi. Gitu ya. Semua harus memahami. Oke. Terus yang akan kami jelaskan lagi bahwa TPM memang benar besok hari Senin, tetapi besok mau ada simulasi hari Jumat. Nah, simulasi ini kalian harus ikut, karena nanti yang jelas dari simulasi kalian bisa langsung praktek, langsung tahu permasalahannya seperti apa, caranya seperti apa, operasionalnya nanti, semua disimulasi hari Jumat. Nah, nanti akan disampaikan lebih lanjut kepada panitia yang lain. Yang penting sekarang kalian siap menyimak, kemudian siap mencatat apapun yang harus kalian ingat, apapun yang harus kalian pahami. Gitu ya. Silakan kalian boleh bertanya, nanti setiap kelas ada pendampingnya. Kebetulan untuk kelas 9A dan kelas 9B, pendampingnya wali kelas kalian masing-masing. Yang bukan wali kelas sebagai pendamping itu adalah yang kelas 9C, D, E, F. Seperti itu ya. Oke, langsung tanpa banyak yang lainnya lagi. Ini Bu Kamat mau ngisi enggak? Enggak ya? Enggak. Kayaknya enggak. Langsung enggak. Oke, berarti kita langsung ke teknisnya. Kepada Pak Ari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, siswa kelas 9A dan 9B. Saya hanya akan menyampaikan teknis dari TPM ASPD. ASPD sendiri itu sebetulnya ada asesmen standar pendidikan daerah yang bertujuan untuk digunakan sebagai melanjutkan ke jenjang berikutnya bagi siswa yang ingin melanjutkan di sekolah negeri, khususnya SMK dan SMA, silahkan mengikuti ASPD ini yang utama di bulan April. Maka dari pihak Dikporak Kota ini mengadakan TPM selama 2 kali tingkat kota, 1 kali tingkat DIY. Dan untuk mulai besok Senin sampai Kamis akan diadakan TPM tahap
pertama tingkat kabupaten yang mulai jam 8 sampai jam 10 berbasis Weber. Nah, nanti saya kasih slide-nya untuk dipahami bersama buat siswa nanti cara masuknya gimana, cara mengerjakannya gimana, dan perangkat yang akan digunakan seperti apa nanti akan saya jelaskan. Langsung saja saya slide-kan. Tes pendalaman materi ya, yang bahwa TPM tahap pertama akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari sampai 25 Februari. Ini jadwalnya sudah ada. Silakan, sudah di-share ya Bu ya jadwalnya. Silakan dipahami dan dipersiapkan. Kemudian untuk sebelum kita melaksanakan TPM tahap pertama akan diadakan uji coba skala besar yang akan diselenggarakan pada hari Jumat mulai pukul 8 sampai 10. Ada 2 mapel, bahasa Indonesia dan matematika. Model soal tidak diacak, tujuannya untuk siswa mengetahui alur dan cara menjawab soal TPM ASPD. Kemudian mengetahui kemampuan perangkat dan jaringan siswa dalam akses dan menjawab soal. Kemudian untuk operator mengetahui alur dan cara penanganan TPM ASPD. Kemudian hal-hal yang lain yang harus diperhatikan bagi siswa, terutama peserta, bahwa tes ini menggunakan berbasis web, jadi kita langsung ke Google Chrome. Direkomendasikan pakai browsernya Google Chrome. Kemudian sudah terupdate, kemudian data dari Android itu sudah full, dan sinyal juga stabil. Bahwa sinyal kalau tidak stabil nanti soal tidak bisa muncul dengan baik. Misalnya ada gambar, misalnya ada gambar yang harus dilihat dari soal tersebut, kalau sinyalnya tidak stabil, masalahnya tidak akan muncul. Kemudian perangkat yang digunakan bisa komputer, laptop maupun smartphone. Kalau di rumah ada laptop lebih baik pakai laptop, bisa tetheringan. Itu saja mungkin yang saya yang harus diperhatikan mengenai perangkat ya. Perangkat yang akan digunakan pada ujian ASPD besok. Kemudian panduan untuk siswa. Besok kami akan meng-share link-nya, link untuk untuk masuk login bagi peserta. Sebelum jam pelaksanaan ujian nanti kita akan share link yang akan silahkan diklik atau dikopikan ke Google Chrome. Ini prosesnya, dan silakan nanti setelah briefing ini selesai, silakan nanti siswa bisa japri ke guru yang sudah ditunjuk di jadwal. Akan dikasihkan user dan passwordnya. Kemudian setelah memasukkan user ID, silahkan masuk dan posisinya seperti itu ya.
klik tombol masuk, nanti kalian akan muncul fakta integritas. Karena siswa berada di rumah harus menggunakan fakta integritas bahwa Anda benar-benar mengerjakan tanpa ada bantuan dari siapapun maupun dari pihak manapun dan tidak menggunakan contekan, baik melalui Google maupun mencari jawabannya lewat Google maupun buku-buku. Kemudian silahkan tombol disetujui itu fakta integritasnya, kemudian disetujui akan muncul soal. Di bawah ini akan muncul soal ya. Kemudian, sebentar. Dalam ujian ini akan disertakan juga token. Besok kita akan share link dan tokennya. Bahwa soal akan ada 2 paket. Setiap anak akan mengerjakan 1 paket. Jadi satu anak dengan anak yang lain akan beda paket. Tapi soal hanya 2 paket. Dan token setiap paket itu akan beda-beda. Jadi nanti ikuti petunjuk dari panitia. Misal siswa menggunakan nomor peserta ganjil menggunakan paket 1 misalkan ya. Kemudian peserta nomor genap akan menggunakan paket 2, nanti tokennya juga beda. Kalau sudah mendapatkan token, silahkan masukkan di menu ini, yang masukkan token ini, dan klik mulai. Setelah mulai akan muncul nama halaman konfirmasi. Silahkan dicek, itu ada waktu mulai dan waktu selesai ya, bahwa link itu akan dibuka mulai waktu itu waktu jam 7 sampai jam 17. Kalau sudah dicek, silahkan klik yang warna hijau. Mulai tes ini. Akan muncul tombol konfirmasi soal. Di bawah ini ya, yang ada hitam. Tunggu sampai loading selesai. Dan akan muncul halaman berikutnya, soal tersebut. Di sini ada nomor 1, misalkan ini ada jumlahnya soal. Jumlah soal ada di sini, ada timernya. Jadi silakan Anda pilih sesuai ABC-nya ini. ABCD-nya, kemudian bisa lanjut. Kalau sudah selesai, Anda bisa loncat juga bisa. Misalkan Anda mau mengerjakan nomor 1, terus mau coba nomor 6, ini diklik aja di 1, misalkan nomor 6, tapi tidak boleh dikosongkan. Kalau kalian mengosongkan nanti tidak bisa klik selesai. Untuk berikutnya, setelah selesai dikerjakan semua soal, silahkan tombol terakhir itu yang nomor soal terakhir diklik, nanti akan muncul tombol selesai. Silahkan diklik, nanti akan muncul tombol ini. Dan akan logout. Menunya terakhir akan muncul ini, kemudian klik kembali akan muncul ke, nah ini. Yang biru ini akan muncul kembali ke ini. Kemudian misalkan dari siswa itu ada yang trouble, baik keluar sendiri, misalkan logout sendiri, silahkan nanti langsung japri ke panitia ya, sudah ditunjuk ya.
Soalnya ini kalian tidak bisa mengulang lagi waktunya. Kalau kalian tidak memberitahu trouble-nya apa. Karena 2 jam digunakan itu, kalau link soalnya kalau kalian tidak direset, itu kalian tidak akan mulai lagi. Tidak bisa mulai dari awal lagi. Jamnya sudah kelewat ya. Intinya waktu jam 8 sampai jam 10, misalkan di tengah-tengah kalian itu punya trouble, segera menghubungi panitia untuk konfirmasi, biar panitia bisa langsung menangani. Dan yang saya tekankan lagi bahwa setiap kalian mengerjakan soal, silahkan ditulis jawabannya. Dari nomor 1 sampai nomor terakhir, jawaban apa yang kalian kerjakan di soal itu, silahkan ditulis. Ini untuk mengantisipasi bila terjadi trouble. Jadi kalian tidak usah mengulang lagi, udah mikir yang depan lagi, ternyata kalian punya trouble, kalian tinggal masuk ulang lagi, silahkan dipilih sesuai yang kalian kerjakan tadi. Soalnya ini tidak diacak soalnya. Kalau diacak nanti kalian nulisnya juga bingung ya. Soalnya loncat-loncat, misalkan tadi soal nomor 1 jadi soal nomor 10. Jadi enggak mah keliru soalnya. Itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan masalah teknis penyampaiannya untuk bisa masuk ke peserta, login peserta. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya, silahkan mic-nya langsung di-unmute, langsung ngomong aja. Bu, saya udah masuk, Bu. Siapa? Oh, Dipa. Ya, Bu. Pasangan. Rendra udah masuk ya? Oke, gini. Sudah. Bu Fatim mau membuat sedikit kesimpulan. Intinya gini, yang harus kalian perhatikan. 1. Browser kalian harus dalam artian provider kalian usahakan benar-benar kuat sinyalnya. Ya, karena kalau ini sampai tidak kuat akan sering lockout. Kalian akan banyak kendala. Itu 1. Pastikan kuota kalian full. Kuota data kalian full. Itu yang kedua. Ya, modal utama itu. Yang ketiga, walaupun ini dikerjakan di rumah, walaupun kalian punya banyak kebebasan, usahakan hiburan dijunjung. Jadi pahami ya? Nanti kalau HP atau laptop kalian gunakan multitask, dalam artian kalian pakai ujian, terus kalian pakai untuk mencari di Google, cari apa data-data untuk menjawab, itu nanti akan sering lockout. Kalau sering lockout, kalian akan rugi sendiri, karena masuk itu juga butuh waktu. Ya, nah kemudian kalau ini teknisnya intinya gini, ketika besok Jumat kan kita mau simulasi, hari Kamis panitia akan share link
Yang mana link ini nanti yang harus kalian ketik di browser kalian. Ya, link ini yang akan kalian ketik di browser kalian. Nah, setelah masuk browser, kalian melakukan apa yang tadi sudah dijelaskan Pak Ari. Di antaranya, kalian masuk menggunakan username dan password yang kalian peroleh dari wali kelas kalian. Makanya tadi sudah ada yang japri nama itu, saya mengatakan ini japrinya nanti setelah briefing. Karena setelah briefing ini silahkan japri nama, kalian akan kami beri balasan berupa kartu. Kartu peserta. Kartu peserta di situ ada username sama ada password yang akan kalian pakai untuk masuk ke webnya. Ya, ingat, linknya kita bagi besok, itu kalian ketik di browsernya atau kalian salin di browsernya. Setelah masuk, kalian menggunakan username dan password masing-masing. Setelah masuk, baru langkah-langkah yang tadi dijelaskan Pak Ari itu kalian lakukan. Termasuk fakta integritas itu kalau belum kalian klik, kalian belum akan bisa lanjut. Fakta integritas itu isinya menyatakan bahwa kalian itu sanggup mengerjakan secara jujur, apapun kondisinya, tidak pakai buku, tidak dibantu orang, tidak mencari di internet, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, nanti di proses itu, di proses setelah kalian bisa masuk ke browser, ke web soalnya, kalian akan ngerti sendiri, karena di situ sebenarnya kalau kalian memang terbiasa melihat di tampilan browser seperti itu, kalian akan ngerti, oh ini gitu. Cuma ketika ada kendala, silahkan hubungi pendamping masing-masing. Ya, intinya itu, masuknya kalian menunggu link dari kami, username-nya sama password kalian japri. Untuk 9A japri Bu Ais, untuk 9B japri saya, nanti akan kami beri kartu. Selebihnya silahkan kalian nanti mengerjakan sendiri. Nanti akan di-share orang Pak? Yang sing mau dengan jelaskan nanti akan kita share juga enggak? Ya, maaf. Nah, nanti yang kita sampaikan tadi, yang disampaikan Pak Ari tadi, nanti juga akan kita share ke grup. Paham ya? Jadi kalian sudah ada gambaran ya, mau masuk ke browsernya pakai link, tapi linknya masih besok hari Kamis kami bagikan, atau malah mungkin hari Jumatnya, tapi masih pagi sebelum jam 8, sebelum mulai simulasinya. Oke, kalau simulasi ini hanya untuk mengetahui kalian kendalanya gimana, bisa masuk atau tidak, itu kalian pelajari nanti. Ya, teknisnya seperti apa itu pengenalannya besok di simulasi. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, saya kira kalau dari Pak Ari hanya itu yang intinya yang mau dijelaskan itu, kalian sudah bisa ngerti proses masuknya. Silakan dari panitia yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo. Menambahkan sedikit, Bapak, Ibu, dan anak-anak, untuk mengantisipasi lockout yang mungkin terjadi, itu silakan kalian tulis jawaban di kertas atau di buku, silakan. Ketika terjadi lockout tiba-tiba, kalian harus mengulang lagi, masuk lagi, login lagi, kalian sudah punya model jawaban yang tinggal kalian pilih. Jadi tidak perlu mengulang mengerjakan soal dari awal. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina. Nah, itu Mbak, Mas, tolong diperhatikan. Setiap jawaban
Setiap kalian menjawab, silahkan langsung kalian salin. Jadi setiap kali kalian mau mengerjakan, itu minimal menyediakan kertas, yang kalian tulis di kertas itu minimal username kalian, password kalian, sama nanti nulis jawaban. Karena kalian kalau tidak nulis passwordnya, sudah terlanjur masuk, passwordnya masih di WA kalian, kalian harus keluar lagi. Bisa dipahami ya? Silahkan kertas yang tersedia itu kalian nulis username kalian, password kalian, sama jawaban kalian. Sebelum masuk ke webnya. Terutama untuk username sama password itu kalian catat sebelum masuk ke webnya. Oke, gitu ya. Monggo panitia yang lain ada lagi? Menambahkan, Bu. Menambahkan sedikit ya, anak-anak dan Bapak Ibu Guru, terima kasih. Anak-anak perhatikan apa yang disampaikan Pak Ari dan Bu Fatim tadi, sehingga kalian bisa melaksanakan ini dengan baik dan lancar. Pesan dari Bu Ois, pertama, kalian tidak usah mengunduh aplikasi yang tidak penting di handphone atau di laptop kalian. Ya, kalian fokus ujian sekarang. Hanya beberapa bulan lagi tidak ada waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Ini demi masa depan kalian. Ingat itu ya, itu pertama. Yang kedua, ketika kalian melaksanakan ujian, baik itu simulasi, bentuk simulasi ataupun kegiatan TPM, baik dari provinsi dan kota, kalian wajib berseragam rapi. Paham ya? Jadi tidak asal-asalan pakai baju biasa. Berseragam rapi, dan khusus untuk putra segera potong rambut terkait ujian dan juga untuk foto ijazah. Itu beberapa dua hal yang Bu Ois ingatkan. Dan hal lain yang tidak kalah penting adalah teknis tadi. Ya, teknis tadi yang disampaikan Pak Ari dan Bu Fatim, betul-betul kalian laksanakan dengan cermat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan sekarang. Ya, seperti itu. Kemudian, terakhir, tolong password itu tidak diberikan ke teman kalian. Itu cukup kalian yang tahu ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rina, Bu Ois. Ada lagi tidak dari panitia lain? Pak Agung, Pak Dayat, mau menambahkan? Nggak ada. Pak Ari cukup? Itu aja. Bu Ois, sudah cukup ya untuk... Oke. Saya kira untuk briefing hari ini cukup. Kami dari panitia berharap kalian sudah ada gambaran. Ya, sudah ada gambaran walaupun belum paham benar karena kalian belum ngelakoni. Nah, intinya besok Jumat kalian harus standby jam berapa ya, Bapak Ibu? Untuk persiapan simulasi, anak-anak harus siap jam 7, Ibu. Sekitar jam 7:30 kalian harus sudah siap. Kalian akan tahu bahwa soal itu bisa diakses mulai jam berapa, setelah jam berapa sudah tidak bisa diakses, itu nanti kalian akan ngerti setelah melakoni. Ya. Sekali lagi, hari Jumat silahkan sudah standby maksimal jam 7:30. Kita mau simulasi. 20 soal bahasa Indonesia, 20 soal matematika. Itu ya. Persiapkan nanti di malam Jumatnya mungkin kami akan share link untuk masuk ke web soalnya. Sudah, itu aja ya, Bu Ais.
tidak ada lagi ya. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak semua. Semoga kalian diberi kelancaran. Ingat, kalian hanya tinggal 2 bulan. Hanya tinggal 2 bulan. Tolong bersungguh-sungguh selesaikan ujian prakteknya, laksanakan semuanya dengan baik. Kalian hanya tinggal 2 bulan melakukan semuanya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan untuk briefing hari ini, kelas 9A dan 9B. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan bersama-sama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih untuk pendampingan kita dari Bapak Ibu Panitia. Nggak usah takut, yakin pasti bisa. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Iya, Bu. Terima kasih ya. Yang belum praktek bahasa Arab, ayo 9A 9B.